Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Seorang warga sipil tewas ditembak anggota organisasi Papua Merdeka di Paniai, Papua Tengah. Edarkan narkoba di Mimika, 2 pemuda diringkus polisi. Penjualan sapi kurban diawasi ketat Dinas Peternakan untuk mencegah penularan penyakit. Setiap perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Merauke menjual hewan kurban ke masyarakat. Sapi yang dijual berukuran jumbo hingga sedang dan selama ini kualitasnya terjamin karena mendapat perawatan yang baik. Namun saat ini penjualan hewan kurban sapi diperketat karena sebelumnya merebak virus antraks serta parasit yang mengakibatkan ratusan ekor sapi mati mendadak. Terkait perayaan Hari Raya Kurban tahun 2024 ya 1445 Hijriah, kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke memberikan pelayanan, yaitu kami melaksanakan pasar ternak atau pasar hewan kurban yang dilaksanakan hari ini hingga tanggal 15. Jadi peruntukan untuk siapa saja, untuk masyarakat, intinya masyarakat yang berkurban. Jadi kami fasilitasi dan kami bekerja sama dengan Asosiasi Jagal, sehingga kami dapat menyiapkan ternak atau hewan kurban yang berkualitas dan juga dalam keadaan sehat dan aman ya, karena mungkin ada kaitan kemarin positif antraks ya, karena memang ada tim Keswan, tim kesehatan hewan yang terdiri dari para dokter hewan dan juga para medik, dalam arti ternak sebelum disembeli dan juga sebelum mungkin nanti para pengkurban akan memilih yang mana, kami akan melalui tahapan untuk pemeriksaan kesehatan. Dalam menjual sapi kurban ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke bekerja sama dengan Paguyuban Penjagal Sapi di Merauke. Kalau yang terendah itu 16 juta, yang paling besar itu 60. Itu bobotnya berapa? Ya 60 bobot sampai 700. 700 kilo ya, sapinya. Kalau yang 16 itu 15 juta itu berapa bobotnya? 400. 400 ya. Ya. Sejauh ini sudah banyak yang membeli atau memesan? Kalau pesan sudah cuma. Jenis sapi yang dijual adalah jenis limosin dan Brahma Cross dengan bobot paling berat 700 kg seharga 60 juta rupiah. Sementara untuk ukuran sedang berbobot 300 kg seharga 15 juta rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Idul Adha dipastikan kebutuhan warga Merauke meningkat, termasuk permintaan terhadap beras. Perum Bulog Merauke memastikan stok beras saat ini di Merauke aman dan mencukupi untuk Idul Adha, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan stok beras. Saat ini stok beras di Bulog Merauke mencapai 4.900 ton dan stok ini diserap Perum Bulog dari petani lokal Merauke. Ya, kondisi stok kita saat ini cukup aman ya, ada sekitar 4.900 ton. Dan ini juga merupakan stok yang hasil serapan kita dari beras petani lokal di Merauke. Nah, serapan kita sampai dengan saat ini sudah di angka 4.200 ton. Menjelang Idul Adha juga ini, besok kita akan adakan pasar murah ya, gerakan pasar murah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Merauke, Dinas Ketahanan Pangan. Ya, itu akan melakukan GPM dan situ kita akan ikut serta menawarkan produk-produk Bulog. Terutama SPHP, beras SPHP juga kita akan jual di situ. Bulog juga akan terus menggelar operasi pasar sehingga bisa menekan harga beras di pasaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Pemkab Mimika terus mengejar pendapatan dari retribusi parkir yang masih jauh dari target. Pemkab menaikkan harga retribusi parkir kendaraan di Pasar Sentral Mimika. Untuk motor harga parkir sebelumnya Rp1.000, kali ini naik menjadi Rp2.000. Sementara mobil naik dari Rp3.000 menjadi Rp4.000 per sekali masuk. Pajak dan retribusi daerah biasa setelah kita sosialisasi yang langsung kita terapkan di lapangan. Sekarang naik berapa? Ya, jadi untuk kendaraan roda 2 yang sebelumnya Rp1.000 jadi Rp2.000, kemudian yang kendaraan roda 4 dari Rp2.000 jadi Rp4.000, dan khusus untuk roda 4 ke atasnya itu Rp5.000. Nah, Disperindak kan hanya kewenangannya itu hanya di wilayah Pasar Sentral saja, Pak. Kalau untuk terkait yang di luar itu adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan. Update per 13 Mei 2024 kemarin baru capai 569 juta atau 42,29% dari target. Kalau tahun kemarin dia mencapai berapa tahun kemarin? Ya, ini kan baru di bulan Mei, Pak. Kalau sampai bulan 6 kan targetnya sampai bulan 6, dan ini mungkin sudah kalau saya update per Juni ini mungkin dia sudah lebih dari 600 jutaan. Jadi bisa tercapai lah targetnya 1,2 miliar ya. Pengendara diimbau taat pada aturan itu karena tarif pajak dipungut untuk pembangunan kota Mimika. Igo Bet Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.